Halo teman-teman, kalau ngomongin soal memori, apa sih yang kalian tahu? Memori jangka pendek kah? Atau memori jangka panjang? Tapi kalian tahu nggak? Sebelum informasi itu masuk ke memori jangka pendek dan memori jangka panjang, ada tahap lain terlebih dahulu loh. Dan tahap tersebut yang akan kita bahas di video kali ini. Menurut teori memori dari Atkinson dan Shiffrin, memori manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu memori sensori. Yang kedua adalah memori jangka pendek, dan yang ketiga adalah memori jangka panjang. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus membahas mengenai memori sensori, yaitu tahap pertama ketika informasi masuk ke dalam otak kita. Memori sensorik atau sensory memory adalah tempat penyimpanan pertama yang menampung informasi dari stimulus yang ditangkap oleh panca indera kita, seperti mata, telinga, dan juga kulit. Jadi ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sentuhan, informasi tersebut tidak akan langsung masuk ke memori jangka pendek ataupun ke memori jangka panjang, tapi dia akan masuk terlebih dahulu ke memori sensorik. Ciri utama dari memori sensorik yaitu kapasitasnya yang sangat besar, karena ia menyimpan informasi dari panca indera kita. Tapi sayangnya, ia tidak bisa bertahan lama, biasanya hanya sekitar 1-3 detik saja. Dan ketika kita tidak mempertahankan itu, kita tidak mengulangi itu, maka dia akan sangat cepat hilang. Misalnya saat kita melihat kilatan cahaya atau huruf yang hanya terlihat sebentar. Nanti kita akan masih tetap bisa melihat bayangannya sesaat, walaupun stimulusnya sudah tidak ada. Nah, itu adalah contoh dari kerja memori sensorik. Memori sensorik terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu tergantung sesuai dengan panca indera apa yang menerima informasi. Yang pertama, ada iconic memory atau memori visual, yaitu memori yang berkaitan dengan penglihatan kita. Jadi, ia menyimpan informasi berupa gambar, bentuk, warna, ataupun huruf dan simbol. Memori iconic ini durasinya sangat singkat, yaitu hanya sekitar 0,5 detik atau bahkan hanya milidetik saja. Yang kedua ada echoic memory atau memori auditory, yaitu memori sensorik yang berkaitan dengan pendengaran kita. Jadi yang ia simpan adalah informasi yang berupa suara, musik, dan juga kata-kata. Nah, ini penyimpanannya lebih besar dari iconic memory, yaitu sekitar 2-3 detik. Contohnya saat ada seseorang yang memanggil nama kita, biasanya kita masih bisa mengingat suaranya untuk beberapa detik ke depan, walaupun suaranya sudah tidak ada. Yang ketiga ada haptic memory atau memori taktil, yaitu memori sensorik yang berkaitan dengan sentuhan. Jadi memori ini menyimpan informasi yang berkaitan dengan sentuhan, tekstur, suhu, ataupun tekanan. Dan biasanya hanya bertahan sekitar 1-2 detik saja. Setelah masuk ke memori sensorik, informasi tidak akan langsung masuk ke memori jangka pendek, tetapi terlebih dahulu melalui 2 proses penting. Yang pertama ada persepsi. Teman-teman tahu nggak sih persepsi itu apa? Jadi, persepsi itu adalah proses kita menafsirkan atau memaknai sesuatu informasi yang ditangkap dari panca indera kita. Jadi, otak itu mencoba untuk memahami apa sih yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan juga apa yang kita rasakan. Contohnya, saat kita melihat huruf di papan tulis, kita tidak akan melihatnya sebagai bentuk hurufnya saja, tetapi otak kita akan memaknainya sebagai kata-kata yang memiliki arti. Yang kedua, ada atensi. Atensi adalah proses kita dalam memilih informasi yang penting untuk diperhatikan. Karena kan yang masuk ke panca indera kita ini banyak sekali ya teman-teman, jadi tidak bisa semuanya kita perhatikan. Nah, informasi yang mendapat perhatian tersebut nantinya akan masuk ke memori jangka pendek atau short term memory. Dan informasi yang tidak mendapat perhatian akan hilang atau terlupakan gitu aja. Contohnya ketika di dalam kelas dan ada banyak sekali suara, tetapi ketika kita hanya fokus mendengarkan dosen menjelaskan, maka yang nantinya akan masuk ke memori jangka pendek kita ya hanya suara dosen saja.
Jadi suara-suara lain yang ada di ruangan tersebut akan diabaikan dan akan terhapus. Jadi sekarang kita udah tahu ya teman-teman kalau memori sensorik itu adalah tahapan pertama dalam memori manusia yang menyimpan informasi dari panca indera dalam waktu yang sangat singkat, yaitu yang terdiri dari iconic memory, echoic memory, dan haptic memory. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton teman-teman, semoga membantu, bye-bye!